Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai dengan ayat 51 menanggapi panggilan Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Tuhan memanggil Filipus untuk pergi ke tempat yang sunyi dan bertemu dengan Euniki dari Ethiopia. Euniki ini sedang membaca kitab Yesaya, namun tidak memahami maknanya. Tuhan menggunakan Filipus untuk menjelaskan firman-Nya kepadanya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa Tuhan seringkali memanggil kita di tempat yang tidak terduga. Filipus tidak ragu untuk mengikuti perintah Tuhan, meski perjalanannya jauh dan sunyi. Ini mengajarkan kita untuk tidak ragu menanggapi panggilan Tuhan, meski kita tidak tahu apa yang akan terjadi, karena Tuhan tahu siapa yang membutuhkan pesannya. Dalam Mazmur 66 ini, kita diingatkan bahwa Tuhan mendengarkan doa dan syukur umat-Nya. Walaupun kita sering menghadapi kesulitan, Tuhan selalu menjaga hidup kita dan tidak membiarkan kita goyah. Bahkan dalam kesulitan, kita diundang untuk mengucap syukur, karena Tuhan selalu hadir untuk menuntun kita. Apakah kita sudah belajar untuk bersyukur dalam segala keadaan, baik dalam kebahagiaan maupun dalam penderitaan? Seperti Filipus yang mengikuti panggilan Tuhan, meski tidak tahu apa yang akan terjadi, kita juga dipanggil untuk tetap percaya dan bersyukur dalam setiap keadaan kita. Dalam Injil Yohanes hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa hanya melalui Dia kita bisa datang kepada Bapa. Tuhan Yesus adalah roti hidup yang memberi kehidupan kekal. Dia mengundang kita untuk tidak hanya mencari kehidupan duniawi yang sementara, tetapi kehidupan yang kekal yang hanya dapat ditemukan di dalamnya. Sudahkah kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan sejati kita? Di tengah kesibukan hidup, seringkali kita lupa bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa memberi kehidupan yang memuaskan dan penuh makna dan keselamatan. Tuhan Yesus memanggil kita
untuk hidup dalam kasih, menjadi saksinya, dan menjadikan pusat hidup kita. Mari kita terus merenungkan dan menjalani kehidupan kita sesuai dengan panggilannya, siap melangkah dalam iman, serta mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap hidup kita. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas panggilan-Mu dalam hidup kami. Ajari kami untuk menanggapi panggilan-Mu dengan iman seperti Filipus. Berikanlah kami hati yang penuh syukur dan menjadikan Engkau sebagai sumber kehidupan sejati kami. Dalam segala hal, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.